Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabarnya sore hari ini? Puji Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita siapkan hati kita pada sore hari ini untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau meninggi nama Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, banyak terima kasih kepadamu Tuhan atas segala berkat, kasih setia, anugerah dan cinta kasih Tuhan yang terus Tuhan limpahkan buat kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Terima kasih buat kesehatan dan keselamatan kami Bapa. Terima kasih untuk waktunya pada sore hari ini kami boleh datang di tempat ini di rumah Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami Tuhan, agar supaya kami dapat fokus untuk beribadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Bagi jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan sertai, tibakan mereka dengan selamat di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pada sore hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh jadi di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama dengan iman kita katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari
Lebih
selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku Allah yang besar. Saya undang semua Bapak Ibu bangkit berdiri. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku hanya Kau yang layak ku hanya Kau yang Hanya Kau Tuhan Yesus yang layak kami agungkan, kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Dan kami bangga kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama setiap kita bersuka cita menjadi anak-anak Tuhan. Bersama-sama setiap kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Mari kita mau berikan salam kanan kiri depan belakang kita dengan senyuman. Kita mau katakan Tuhan Yesus kita baik. Bersama-sama anak-anak Tuhan dan hati yang bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Ya Tuhan yang baik mengasihi setiap kita. Bersama-sama dengan hati yang bersuka cita saudara. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Karena Tuhan kita suka. Di dalam Tuhan anak-anak bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari sama-sama seluruh bersuka,
bersuka cita saudara. Mari yang wanita saja, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, katakan pujian ini bersuka. Bersuka. Gantian bapak-bapak, pria-pria yang diberkati Tuhan, angkat pujian ini. Bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Oh bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Oh bersuka dalam Tuhan. Sekarang, katakan sekarang saudara. Sekarang bersuka, sekarang bersuka citalah. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan di sekitar saudara. Haleluya. Ada sukacita Tuhan di sore hari, oh saudara. Bisa serat tangannya, senyumnya. Puji nama Tuhan bersama-sama dengan saya suarakan haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Silakan kembali umat Tuhan, tetap dalam hadirat dan sukacita Tuhan. Shalom, Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi dan dulur-dulurku yang saya kasihi. Puji Tuhan, tiap hari, saya ulang ya, tiap hari Tuhan Yesus adakan mujizat untuk pembangunan Betani Yestoya Malang 10 lantai. Ini baru keajaiban dari Tuhan Yesus ya. Hanya Tuhan Yesus yang kita muliakan, yang kita andalkan. Ini saya ada di lokasi pembangunan, nah ini ya, di lantai 9. Jadi nanti 24 Desember diperkirakan lantai 9 semua ini sudah dicor. Jadi zona 6 dan zona 7 selesai. Kemudian zona 8 yang di luar mau masuk lobi. Nah kemudian baru kerjakan untuk pengecoran lantai 10. Terus tiang-tiang dan baru terakhir zona 11 yaitu atap. Setelah itu sudah tertutup, nah kita kerjakan interior. Ayo semangat-semangat ya. Kita berdoa dalam 2 bulan ini bisa Tuhan Yesus selesaikan dengan sempurna. Ya untuk sampai di atap tertutup. Nah saya terima kasih buat support doa dan gerakan pembelian besi 1 kilo 11.000. Ya sebentar lagi akan berakhir gerakan pembelian besi 1 kilo 11.000. Karena ya sudah tidak perlu besi lagi. Jadi saya berharap di akhir dari untuk pembelian besi ini, gerakan pembelian besi 1 kilo 11.000, ayo jemaat kita sudah 3.000 lebih. Jadi tiap minggu saya berharap 1 orang minimal 1 kilo lah. Ya jadi 1 bulan 4 kilo. Jadi anggap 50.000 saya kira tidak berat ya. Ada yang memberi lebih, jadi nanti keuangan kita bisa selesai dengan cepat. Dan saya percaya, saya berdoa, apa yang kita tabur pasti kita akan menuainya dengan maksimal 100 kali ganda. Tuhan Yesus pasti memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati.
Kami mengundang kepada seluruh keluarga besar Betani Estoya Pontianak untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal yang diadakan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 pada jam 6 sore. Bertempat di Geraha Betani Estoya Pontianak, Ruko Mega Mall Blok D nomor 3. Ibadah ini terbuka untuk umum dan gratis masuk. Ajak semua orang yang kita kasihi untuk bersama-sama kita menyambut Natal dengan hati bersyukur serta penuh pengharapan. Kami mengundang bagi kamu-kamu yang masih SMA atau kuliah untuk hadir dalam perayaan Natal Yes Youth yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2025 jam 6 sore, bertempat di Geraha Betani Estoya Pontianak, Ruko Mega Mall Blok D nomor 3. Jangan lupa ya, kami tunggu kehadirannya. Kami mengundang kepada seluruh keluarga besar Betani Estoya Pontianak untuk tergabung di dalam YEVA, Yestoya Family Altar, setiap hari Rabu, pada jam 7 malam, bertempat di Geraha Betani Estoya Pontianak, Ruko Mega Mall Blok D nomor 3. Mari kita semua bersatu hati bertumbuh bersama di dalam Tuhan sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hadirilah ibadah Raya Minggu Gereja Betani Estoya Pontianak. Ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama pada pukul 9 pagi, ibadah kedua pada pukul 11 siang, dan ibadah ketiga pada pukul 5 sore. Ibadah Minggu 7 Desember 2025 akan dilayani oleh Bapak Gembala Senior kita, Pendeta Dr. Samuel Sianto. Ajak semua orang yang kita kasihi untuk bersama-sama kita merasakan hadirat Tuhan dan hidup kita diubahkan. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu untuk hadir dalam gereja anak pada hari Minggu, 7 Desember 2025 pada pukul 9 pagi. Bertempat di Gereja Betani Estoya, Ruko Mega Mall Blok D nomor 3. Ibadah ini akan dilayani oleh Kakak Asti. Ajak anak-anak untuk mereka bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, dapat memberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan, atau dapat melalui kotak persembahan yang disediakan di pintu keluar gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur secara online dapat mengirimkan melalui rekening gereja saat ini, yaitu rekening BCA atas nama Gereja Betani Indonesia dengan nomor rekening 4404589.000. Demikian Yestoya News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap puji-pujian penyembahan kami kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyadari Tuhan bahwa tidak semua hal yang kami mau dalam hidup kami terjadi, tapi satu hal yang kami percaya, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan boleh memberkati kami sehingga kami dapat belajar, kami dapat dinasehati, bahkan kami dapat ditegur oleh firman Tuhan sehingga hidup kami semakin hari semakin baik Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, bukan lebih baik dari orang lain, tetapi lebih baik dari pribadi kami yang dulu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Engkau utus pada sore hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku
kepadamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup,
ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat tanganmu, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan diberkati orang yang percaya kepada Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang percaya berikan tepuk tangan. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan sekali lagi katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Katakan mujizatnya. Mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan bagi. Mujizatnya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang percaya dipulihkan, ditolong, disertai, mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat, lebih hebat, lebih ajaib bagi Yesus, Raja di atas segala raja, penolong yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya sore ini menjadi sore yang indah. Kami mengalami Tuhan di tempat ini. Kami yang datang tidak ada satupun yang sia-sia Tuhan. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu kami memperoleh kekuatan. Dalam hadirat-Mu kami memperoleh pertolongan. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami pulang dengan kelegaan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ucap syukur Tuhan buat sore ini. Kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang mendatangkan keuntungan bagi setiap kami Tuhan. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga kami yang mendengar, yang menyampaikan sama-sama diberkati Tuhan. Dan kami percaya sementara kami mendengar firman Tuhan, yang lemah berkata aku kuat, yang sakit berkata aku sembuh, yang terikat berkata aku dibebaskan, yang putus asa berkata aku memperoleh pengharapan. Sehingga setiap kami yang pulang, kami mengalami kemenangan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ucap syukur. Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan. Dalam nama Yesus kami sama-sama diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Oleh kiri kanan kasih senyum luar biasa, bilang begini, kamu siap-siap terima mujizat Tuhan. Amin Bapak Ibu, terima kasih. Buat tim Praise and Worship, puji Tuhan sepanjang hari saya bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Pertama kali saya boleh melayani di jemaat Betani Yestoya. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Markus, Gembala Senior, semua tim penggembalaan, jemaat Tuhan yang memberikan kesempatan yang luar biasa dari Tuhan ini. Saya percaya setiap kita boleh berjumpa, tidak ada yang kebetulan. Yang percaya katakan amin. Nama saya Ishak Rudi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nama Ishak itu adalah nama yang dikaruniakan Tuhan ketika saya lahir baru. Nama Rudi nama sekolah, saya juga asli Pontianak. Kampung halaman saya Bapak Ibu ada di seberang, di Sientan ya.
Puji Tuhan dari tahun 99 saya boleh ngerantau, tahun 2022 kembali ke Pontianak. Saya percaya terkadang Bapak Ibu kita punya rencana, tapi rencana Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Tidak ada satupun yang kebetulan. Saya dikaruniakan satu istri, satu anak, puji Tuhan. Hari ini saya boleh punya pekerjaan, Tuhan karuniakan juga boleh melayani Tuhan. Dan saya percaya apapun posisi kita, yang penting berfungsi, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bilang kiri kanan, apapun yang kamu lakukan, lakukan untuk Tuhan. Amin. Siap-siap mau belajar firman Tuhan? Yuk kita buka Alkitab Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima, Bapak Ibu, sampai dengan ayat yang dari 21 sampai dengan ayat yang ke 43, itu adalah satu peristiwa, kalau saudara baca adalah tentang perjalanan Tuhan. Kemudian dua peristiwa mujizat terjadi kepada dua orang yang berbeda. Satu adalah pengalaman langsung, yaitu wanita pendarahan 12 tahun. Kemudian ada satu orang yang bernama Yairus. Apa yang terjadi? Dia datang ke sana dengan meminta pertolongan Tuhan, di mana anaknya itu sedang sakit parah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jadi dalam satu peristiwa ini saudara dan saya akan melihat dua mujizat terjadi. Ada double mujizat. Siapa banyak yang percaya bahwa hari ini ada mujizat demi mujizat yang Tuhan boleh kerjakan, yang Tuhan boleh lakukan dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya ingat Bapak Pendeta, Bapak Gembala Samuel Sianto, dia selalu berkata dulu ya saudara ya, itu langganan mujizat. Amin. Saudara dan saya langganan mujizat. Coba toleh dulu, lihat kiri kanan, bilang kamu langganan mujizat loh. Amin ya Bapak Ibu. Nah kita mau belajar sama-sama. Saya akan mulai dengan ayat yang ke-21. Kalau kita baca perikopnya, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Ayat yang ke-22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Dengan siapa? Dengan Yairus. Inilah satu pengalaman di mana Yairus berjalan dengan Tuhan dalam perjalanan menuju sampai ke rumahnya. Kemudian di situ dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Tuhan Yesus ini memang Tuhan yang luar biasa, terkenal Bapak Ibu ya. Belum ada media sosial, belum ada Instagram, belum ada Facebook. Tapi yang luar biasa, di mana Yesus ada, orang banyak selalu menunggu dia. Luar biasa nggak saudara? Kalau saudara dan saya ketika kita datang, orang lihat kita pergi atau ikut dengan kita. Kalau Yesus kan luar biasa. Ada orang kalau lihat orang itu kemudian dia menghindar, berarti orang itu nggak jadi berkat. Betul nggak saudara? Nah Yesus adalah pribadi yang jadi berkat. Dia melakukan mujizat, dia banyak melakukan hal-hal yang spektakuler, sehingga tidak heran di mana Yesus ada, orang banyak selalu mengurumi dia. Orang banyak berjalan dengan Tuhan. Nah termasuk salah satu pribadi yang bernama Yairus. Yairus itu menunggu Yesus sebelum Yesus ke seberang dari Gerasa. Dia nyebrang saudara. Kemudian Yairus sudah tunggu dia di sana. Kenapa Yairus menunggu Yesus? Tidak lain, kita tahu ceritanya. Karena anaknya sedang sakit parah. Anaknya sedang sakit keras. Dan Yairus ini adalah seorang pribadi yang punya posisi, dikatakan Alkitab dia kepala rumah ibadat. Berarti pemimpin salah satu agama pada saat itu. Dia bukan orang biasa, dia orang yang terhormat. Dia orang yang punya kedudukan. Dia kepala rumah ibadat. Dia kepala pemimpin dari sebuah agama, saudara. Tapi yang luar biasa, dia tahu siapa Yesus. Dia tahu Yesus sanggup menolong anaknya, saudara. Padahal sudah sakit parah, sakit keras. Dan dia harus meninggalkan anaknya. Dia datang mencari Yesus. Dia tidak tahu kapan Yesus akan kembali dari seberang. Tapi ketika ia kembali daripada seberang, Alkitab mencatat Yairus langsung tersungkur. Dia meminta belas kasihan Tuhan untuk Tuhan datang ke rumahnya agar anaknya memperoleh mujizat daripada Tuhan. Kita tahu peristiwa ini. Saya percaya Bapak Ibu sudah tidak asing mendengar cerita ini. Maka dalam perjalanan itu saudara,
yang terjadi adalah wanita pendarahan 12 tahun tiba-tiba muncul. Betul ya Bapak Ibu? Nah, kalau saudara suka dengar tema khotbah, saya berikan khotbah judul malam hari ini adalah waktu yang tertunda. Sama-sama bilang waktu yang tertunda. Ada beberapa hal dalam kehidupan saudara dan saya, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan, terkadang saudara, itu bukan tidak terjadi, tapi ada waktu yang tertunda. Kenapa kok belum jadi-jadi? Kenapa kok belum memperoleh hasil? Kenapa apa yang kita lakukan kok belum terlaksana? Ada waktu yang tertunda. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dari peristiwa Yarus, ada waktu yang tertunda bagi Yarus. Tapi waktu yang tertunda ketika kita belajar peristiwa ini, ada beberapa hal yang penting yang kita bisa pelajari. Salah satu hal saudara, kenapa ada waktu yang tertunda dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama adalah percayalah, waktu yang tertunda itu ketika kita ada bersama dengan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Sama-sama bilang, tidak ada yang sia-sia. Yarus ada bersama dengan Tuhan, betul? Dia berjalan dengan Tuhan, sekalipun masalahnya ada di rumah, anaknya sedang sakit keras, dia menanti pertolongan Tuhan, dia berjalan dengan Tuhan. Intinya ketika ada waktu yang tertunda, jawaban doa yang belum dijawab Tuhan, adakah posisi saudara dan saya kita pastikan ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Kalau ada Tuhan bersama dengan saudara dan saya, kita di dalam dia dan dia di dalam kita, percayalah tidak ada yang sia-sia. Bilang kiri kanan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Walaupun mujizat belum terjadi, jawaban doa belum datang, pastikan saudara kalau kita ada di dalam dia dan dia ada di dalam kita, maka perjalanan kita sekalipun jawaban doa itu belum datang, dan percayalah tidak ada yang sia-sia. Yarus terus berjalan dengan Tuhan. Tiba-tiba saudara, kenapa judul khotbah ini adalah waktu yang tertunda dari apa yang kita pelajari peristiwa ini. Wanita pendarahan 12 tahun muncul. Betul gak saudara? Dan Alkitab mencatat ketika wanita pendarahan ini muncul, dia menyerobot dari belakang. Gak sopan banget ini wanita, betul gak saudara? Kok gak sopan banget gitu loh. Tiba-tiba dia gak pakai antrian, tiba-tiba nyerobot daripada orang banyak. Dan Alkitab bilang ketika dia pegang jumbai jubah Tuhan, mujizat terjadi. Yang duluan minta pertolongan siapa? Ya, Yarus. Yang duluan dapat jawaban siapa? Wanita pendarahan 12 tahun. Kalau saudara dan saya jadi Yarus, protes enggak? Bisa protes. Jujur banget ya Bu ya. Kok dia duluan dapat mujizat? Aku dari tadi tunggu. Udah jalan dengan Tuhan, mujizat enggak terjadi. Tapi wanita pendarahan 12 tahun yang dari belakang saudara, kerumunan orang banyak, kemudian dia pegang jumbai jubah Tuhan tanpa sepatah kata pun, mujizat terjadi. Luar biasa. Luar biasa. Dari sini kita belajar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa yang Yarus lakukan? Yarus tidak protes. Jadi pada saat ada waktu yang tertunda, percayalah itu adalah proses buat kita. Dan jangan pernah protes. Yang setuju katakan amin. Amin. Seringkali lebih banyak protes atau lebih banyak kita bersyukur sama Tuhan ketika waktu yang tertunda datang dalam hidup kita. Mari kita belajar. Yarus dia tidak protes. Dia percaya proses itu akhirnya adalah sesuatu yang membawa progres dalam hidup kita. Amin. Progres apa yang Tuhan sedang buat dalam kehidupan Yarus? Ingat, Yarus pemimpin agama. Dia penuh doktrin, sesuatu keyakinannya yang tidak sama dengan Tuhan Yesus. Betul nggak saudara? Dia pemimpin agama, dia punya kepercayaan, dia punya keyakinan yang tidak sama dengan Yesus. Maka pada proses itu saudara, Tuhan sedang kerjakan progres dalam kehidupan Yarus. Karena Tuhan sedang membrainwash pikiran, ya kan? Saudara, pengajaran-pengajaran, keyakinan-keyakinan Yarus yang tidak sama dengan yang Tuhan Yesus mau. Maka pada saat perjalanan itu saya percaya Yesus itu bukan Tuhan yang jaim. Amin. Yesus itu adalah satu pribadi yang familiar. Bukan pribadi yang dingin. Saya percaya Tuhan itu Tuhan yang sangat open, sangat terbuka. Amin.
Dan saya percaya waktu dia berjalan dengan Yerus ada banyak percakapan, ada banyak pengajaran, ada banyak pengetahuan yang sedang Yesus bagikan buat Yerus. Sehingga dalam perjalanan Yerus ini, Yerus mengalami sebuah progres, keyakinan yang tidak sama, Tuhan sedang mengubahnya. Yang setuju katakan amin. Ada pikiran-pikiran yang tidak sama, Tuhan sedang ubahkan Yerus. Maka dalam perjalanan proses, percayalah, jangan protes. Sebab Tuhan sedang kerjakan progres dalam hidup kita. Amin. Ada banyak hal. Orang itu diajarkan dengan dua hal. Yang pertama, orang diajar oleh pengetahuan. Kata orang. Betul? Orang kasih tahu, ada orang kasih tahu itu auban. Tahu auban ya saudara ya? Bukan laupan, tempat makan bukan. Tapi auban. Orang auban itu ngeyel. Bahasa Ibraninya itu ngeyel gitu saudara ya. Bapak ibu di tempat ini coba toleh kiri kanan bilang, kamu pasti bukan orang yang ngeyel. Ya enggak saudara? Nah, Bapak ibu yang diberkati Tuhan, orang itu berubah kadangkala puji Tuhan. Kalau orang yang punya hati yang lemah lembut, hati yang mudah dibentuk, kata orang saja itu bisa mengubah dia. Karena tipikalnya bukan auban. Tapi kalau orang yang auban, orang kasih tahu setiap hari berulang-ulang, tetap dia nggak mau terima. Ada nggak? Nggak ada di sini. Coba toleh kiri kanan, itu pasti bukan kamu. Kalau kamu bertobat hari ini, haleluya Bapak Ibu ya. Nah, dikasih tahu sekali nggak ngerti. Dikasih tahu lagi nggak mau ngerti. Beda nggak ngerti dan nggak mau ngerti, betul nggak saudara? Orang kasih tahu pertama bisa saja dia nggak ngerti karena lemot, nggak sampai dia pemikirannya. Tapi kalau udah kasih tahu kedua kali tetap nggak ngerti, itu nggak mau ngerti, bukan nggak ngerti lagi. Setuju? Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tipikal orang yang kedua seringkali keadaan itu yang memaksa kita berubah. Udah alami, udah terbentur sendiri. Oh iya, ternyata betul ya kata Pak Pendeta ya, nggak boleh loh. Nah, baru sadar. Saya nggak tahu Bapak Ibu jemaat Betani Yestoya tipikal yang mana. Yang pertama kah atau yang kedua? Atau nggak ada sama sekali gitu ya saudara ya. Haleluya. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang kalau udah ketemu baru terbentur, baru mau terbentuk. Saya berdoa di tempat ini bukan karena terbentur baru terbentuk, tapi terbentuklah sebelum terbentur. Yang setuju katakan amin. Ada orang sudah terdesak, baru dia mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya. Maka ada orang bilang, guru yang terbaik adalah pengalaman hidup. Saya bilang, guru yang terbaik itu Tuhan Yesus, bukan pengalaman hidup. Kenapa? Karena pengalaman hidup Anda dan saya bisa salah mengalami. Tapi kalau guru yang terbaik, dia tidak pernah salah mengajarkan saudara dan saya. Betul? Ada orang pengalaman hidupnya keliru tapi dibawa terus saudara. Dan percayalah pengalaman itu tidak akan pernah bisa menolong kita selamanya. Tapi Tuhan Yesus dia pasti bisa menolong kita selamanya. Oleh karena itu puji Tuhan kalau kita punya pengalaman. Tapi jangan tekankan pengalaman itu jadi guru yang terbaik buat kita. Sehingga kita tidak pernah mempelajari sesuatu yang baru yang akan datang dalam hidup kita. Karena percayalah Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara bisa pahami ya itu ya saudara ya. Nyambung ya. Apa? Pengalaman bukan guru yang terbaik. Itu kata filsafat dunia. Pengalaman yang terbaik adalah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena pengalaman bisa memberikan sesuatu yang salah. Tapi Tuhan tidak pernah salah merancangkan hari depan kita. Amin. Oleh karena itu jadikan Tuhan Yesus Roh Kudus guru yang terbaik dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yerus sedang dibawa dalam satu progres perubahan. Perubahan paradigma, keyakinan, imannya, kepercayaannya dengan posisi dia sebagai kepala rumah ibadah. Maka ada waktu yang tertunda. Waktu yang tertunda yang pertama tidak sia-sia. Yang kedua percayalah. Kalau kita dengan Tuhan, waktu yang tertunda artinya adalah Tuhan sedang membawa kita kepada sebuah progres kehidupan yang lebih baik. Yang pertama adalah karakter hati kita diubahkan sama Tuhan. Pikiran kita diubahkan sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Maka dalam tantangan kesulitan hidup, Bapak Ibu
Kadangkala jangan minta terlalu cepat untuk kita lewati. Tapi percayalah, Tuhan punya waktu yang indah agar kita bisa mengalami semua yang Dia mau dalam hidup kita. Amin. Yarus berjalan dengan Tuhan. Dia mengalami sebuah progres dengan waktu yang tertunda. Orang lain mengalami mujizat duluan, saudara, dia nggak protes. Karena dia tahu Tuhan nggak pernah salah. Amin. Tuhan nggak pernah salah. Kalau kita pelajari lagi di awal, saudara, kenapa Yarus berbeda dengan perwira Kapernaum? Perwira Kapernaum anak buahnya sakit. Dia datang ke Tuhan, betul? Peristiwanya sama, mirip-mirip. Hanya yang sakit satu anaknya, yang satu anak buahnya. Nah, perwira Kapernaum datang kepada Tuhan. Dia juga bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi waktu dia datang, dia tahu akan otoritas dan kuasa. Tidak perlu Yesus datang ke rumahnya, anak buahnya bisa sembuh, betul? Tapi kalau Yarus, dia punya iman dari awal, saudara. Dia kepingin Yesus datang ke rumahnya dan mujizat terjadi. Jadi yang minta ini salah minta atau apa? Setiap kita punya level iman dengan Tuhan. Dan level iman itu nggak bisa dipaksakan. Level iman saudara dan saya itu nggak bisa dipaksakan. Tapi level itu tidak menentukan sebuah kedewasaan rohani. Catat baik-baik ya Bapak Ibu. Jadi artinya begini. Orang kalau kita lihat dia doanya cepat dijawab Tuhan, ya puji Tuhan. Tapi belum tentu dia dewasa. Lebih dewasa dari saudara yang lebih lambat. Dan yang lebih lambat pun tidak dijawab bukan berarti saudara tidak dewasa. Yang setuju katakan amin. Paham ya saudara ya? Karena kedewasaan iman itu tidak digantung oleh cara orang melihat. Tapi bagaimana pribadi itu dengan Tuhan. Hanya Dia dan Tuhan yang tahu. Yang setuju katakan amin. Jadi kita tidak boleh berkata kita udah dewasa, enggak. Ya, kita dalam sebuah perjalanan. Kita tidak lebih dewasa dari orang lain. Karena kehidupan kita sesama anak Tuhan itu bukan kompetisi. Tapi kolaborasi. Saling menguatkan. Saling bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dunia sudah penuh kompetisi. Siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih jago, siapa yang juara. Tapi saudara dan saya adalah siapa yang lebih jadi berkat buat orang lain. Bukan kita mau menjadi juara. Siapa yang bisa menjadi berkat? Bilang kiri kanan, aku percaya kamu ada untuk jadi berkat dan saya jadi berkat buat kamu. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan amin. Yarus berjalan dengan Tuhan, dia percaya kalau dia dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kalau dia dengan Tuhan ada waktu yang tertunda, maka Tuhan sedang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih baik seperti doa tadi WL. Bukan kepada orang lain, dia lebih baik. Tapi dia menjadi pribadi yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Agar dengan Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya bisa tergenapi. Amin. Yarus berjalan dengan Tuhan. Orang lain dapat mujizat, dia belum. Dan yang ketiga saudara, area uji coba ketika kita berjalan dengan Tuhan adalah waktu yang tertunda. Ada orang keluarga dekat datang, betul? Itu infonya akurat dari tempat kejadian perkara. Waktu itu belum ada SMS, waktu itu belum ada chat, belum ada WhatsApp. Tapi orang ini datang memberikan kabar yang paling akurat, ya kan? Breaking news yang paling tepat pada saat itu. Datang kepada Yesus, dia bilang begini, anakmu sudah mati. Percuma kamu jalan dengan Tuhan ke rumah, nggak ada gunanya lagi. Tapi lihat saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kadang waktu yang tertunda, yang paling peka, yang paling sensitif telinga kita, betul nggak? Orang bilang, udahlah, nggak mungkin lagi kamu bisa bangkit lah, kamu nggak punya masa depan lagi, sudahlah hancurlah bisnismu, udahlah kamu nggak punya masa depan lagi. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, dengar baik-baik. Dalam dunia ini Bapak Ibu, bukan kita anti kata orang. Kata orang itu bisa jadi masukan. Agar kita tidak jadi sombong, kita juga harus terbuka dengan masukan orang lain. Maka tipe yang pertama, kata orang itu bisa jadi masukan. Kalau kata itu membangun. Dari kata orang itu yang memang dia sayang dengan kita. Orang tua kita, pasangan hidup kita, percayalah. Itu orang yang bukan mau menjatuhkan kita kok. Amin. Walaupun kalimatnya kadang tajam, tapi itu justru untuk membuat kita semakin dipoles, semakin indah dan luar biasa. Amin. Nah, Yarus dapat informasi dari keluarganya, dari saudaranya, anaknya sudah mati. Tapi perhatikan saudara, ketika dia mendapatkan informasi itu, Yesus menguatkan Yarus. Dia tahu Yarus akan terpengaruh.
Tapi lagi-lagi Tuhan, saudara dan saya, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Kalau kita sedang berjalan dengan Tuhan, dengar baik-baik. Waktu kita lemah, Dia pribadi yang pasti menguatkan kita kok. Amin. Yang penting kita buka hati, tertuju kepada Dia. Dia pasti menguatkan kita. Dia pasti menghibur kita. Ya harus diingatkan. Diingatkan saudara, untuk tidak perlu khawatir dan takut. Kemudian dia harus melanjutkan perjalanan. Maka yang kedua saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ingat baik-baik. Dalam kondisi yang terpuruk, kondisi yang sulit, waktu yang tertunda, kata orang itu masukan. Tapi ada juga kata orang itu bukan masukan, tapi itu sampah dalam hidup kita. Jadi kalau yang sampah itu datang dalam hidup kita, jangan disimpan. Setuju? Jangan disimpan, tapi dibuang di tempat sampah, tong sampah. Ya gitu ya saudara ya. Yang buruk itu jangan simpan di hati. Yang simpan di hati itu yang baik saudara. Nah kemudian saudara, masukan. Yang kita butuh bukan masukan. Yang kita butuh tuntunan Tuhan. Amin. Kata orang masukan, kata Tuhan itu tuntunan. Nah prioritaskan yang mana? Prioritaskan adalah tuntunan Tuhan. Maka kita harus mengisi lebih banyak ruang hati kita dengan firman daripada apa kata orang. Setuju? Bukan berarti kita anti kata orang. Kata orang terkadang Tuhan pakai jadi masukan. Masukan untuk menuntun kita kepada tuntunan yang memberikan kehidupan, yaitu firman. Maka penuhi hati kita, pendengaran kita, pikiran kita lebih banyak firman daripada kata orang. Sehingga kata orang kita bisa memfilternya dengan firman. Maka firman itu dikatakan apa? Perisai. Perisai itu untuk apa? Untuk pertahanan, betul? Makanya kita harus punya firman. Kalau kita punya firman, kita punya perisai. Kata orang yang tidak bagus kita tangkis saudara. Jangan masuk di hatiku. Amin saudara? Ya, kenapa? Karena kita tahu. Gitu loh, ada firman Tuhan. Dan firman Tuhan, di situ dikatakan firman itu yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Firman itu yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Firman itu menopang segala sesuatu. Dan firman itu tidak pernah berubah. Dia kekal sampai selama-lamanya. Kata orang bisa berubah, betul? Hari ini ngomong A, besok bisa ngomong B. Itu manusia Pak. Tapi kata Tuhan dia tidak pernah berubah. Kalau dia bilang, aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Kalau aku menyertai engkau, apa yang engkau kerjakan berhasil dan beruntung. Percayalah, ujungnya berhasil, ujungnya beruntung. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi waktu kata orang, Yarus tidak terpengaruh. Karena Yarus punya firman. Jadi waktu yang tertunda adalah waktu di mana kita harus mengisinya, dipenuhi dengan firman. Amin. Saya nggak tahu Bapak Ibu hari ini mengalami waktu yang tertunda atau enggak. Saya pernah mengalami waktu yang tertunda Bapak Ibu. Dari bulan Juni kemarin, saya mengalami waktu yang tertunda. Di awal tahun, saya punya kebiasaan puji Tuhan. Setiap akhir tahun saya mencari momen waktu di mana saya tidak makan berlama-lama dengan Tuhan sampai lupa makan. Nah gitu ya saudara ya. Kalau kata puasa kan terlalu rohani sekali gitu ya saudara ya. Banyak orang puasa hari ini fasting tapi bukan tujuannya untuk membangun rohani. Tapi untuk membangun fisiknya jadi minimalis, tidak lagi berbobot kan gitu saudara ya. Ya kan? Tapi saudara dan saya kita tidak makan karena ingin membangun manusia rohani. Bukan menguruskan manusia jasmani. Kalau itu namanya diet. Makanya kalimat yang saya dapat berlama-lama dengan Tuhan sampai lupa makan. Nah itu asik tuh. Ya kan? Itu asik. Kenapa? Karena itulah waktunya kita membaca firman. Itulah waktunya kita mengisi hati kita fokus kepada Tuhan. Nah pada saat itu saudara, saya dapat tahun 2025. Itu adalah tahun keemasan. Tahun keemasan. Ayatnya adalah di Ayub. Ketika Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Wih keren ya, tapi harus ada ujian dulu Bapak Ibu. Ada ujian. Nah lewat ujian itu kadang-kadang kita gak mau, betul? Karena waktu ujian kita sendiri. Ada gak orang ujian itu rame-rame? Maksudnya kerjakan soal itu kerja kelompok gitu. Itu bukan ujian. Itu namanya kerja kelompok. Kalau ujian itu sendiri-sendiri hadapi soalnya, betul? Tidak boleh nyontek, tidak boleh tanya orang. Gitu loh. Kalau kita tanya orang kena hukuman. Kalau yang ingat masih masa sekolah kan gitu saudara. Jadi waktu ngalami ujian itu waktu yang gak enak. Kita sepertinya sendiri. Dan itu yang saya alami. 3-4 bulan
saya mengalami fase keterpurukan. Ekonomi sampai titik di mana saudara, saya mau mengisi bensin mobil pun, saya berpikir, mau pilih isi bensin mobil atau pilih hal yang lain, karena terbatas keuangannya. Sampai titik di mana SPP anak pun saya tidak mampu bayar, telat hampir 1 bulan saudara. Itulah yang saya alami, waktu yang tertunda. Tapi saya ingat betul, ketika waktu yang tertunda itu datang, adalah waktunya saya harus dipenuhi oleh firman. Amin. Karena saya percaya waktu yang tertunda tidak ada yang sia-sia. Waktu yang tertunda itu adalah waktunya kita mengalami progres, pertumbuhan cara pribadi dengan Tuhan. Amin. Waktu yang tertunda adalah kesempatan di mana kita ngambil posisi dipenuhi dengan firman. Waktu itu saya ngambil posisi firman. Tiba-tiba saya ingat saudara, saya enggak tahu itu ulang tahun saya. Itu di bulan Mei. Tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hati saya pagi itu, ambil puasa. Puasanya dikasih harinya saudara, dikasih berapa hari, kemudian saya kaget waktu saya mulai baca 40 hari saya harus berpuasa. Saya hitung kalendernya, habis saat teduh saya nggak lihat tanggal, saya hitung. Saya hitung harinya, berarti mulai besok saya harus puasa. Saya hitung saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saya kaget. Tepat 40 hari adalah tepat di mana hari ulang tahun saya selesai. Artinya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu. Tapi tidak tiba-tiba sekonyong-konyong keadaan saya berubah. Enggak. Habis saya puasa makin tengkurap. Masalahnya sepertinya tambah besar. Masalahnya sepertinya tambah sulit saudara. Kok kayak enggak terjadi apa-apa. Saya sampai ngomong dengan Tuhan, kok belum terjadi sesuatu. Sampai pengap-pengap saudara. Seperti orang berenang mau tenggelam, airnya itu udah sampai di hidung. Tapi Tuhan luar biasa. Alkitab bilang dalam kesesakan pertolongan Tuhan sangat terbukti. Amin. Justru dalam kesesakan pertolongan Tuhan sampai terbukti. Berjalan waktu bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9 itu masa-masa berat bagi saya. Dan saya baru mengalami dalam fase kehidupan saya saudara. Itu adalah pergumulan yang bagi saya pribadi itu paling berat. Karena saya punya istri, saya punya anak. Bebannya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga juga. Bagaimana ke depan? Sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, wah. Kalau bisa hari-hari itu saudara, saya mengalami kemalasan yang luar biasa. Malas melihat kenyataan hidup. Pernah gak ngalamin kayak gitu saudara? Mau buka mata itu kayaknya kalau bisa tidur aja gak perlu bangun-bangun. Pernah loh. Itu saya alami. Tapi saya ngambil posisi penting. Setiap kali intimidasi itu datang, saya kembali kepada janji Tuhan. Saya baca firman, saya penuhi dengan firman. Satu hari saya sampai baca 70-80 pasal. Hari-hari itu saya baca terus. Karena saya tahu kekuatan saya bukan karena saya, tapi karena firman Tuhan yang menopang dan menolong saya. Amin. Dan singkat cerita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tiba-tiba saya dihubungin satu orang. Ditawarkan tempatnya, saya berpikir itu mau kerjasama. Tapi ketika dia menyebut angkanya, saya kaget karena saya nggak punya apa-apa. Tapi saya tahu saya punya siapa. Amin. Saudara dan saya, kita bisa tidak punya apa-apa. Tapi kita harus tahu kita punya siapa. Kita punya siapa? Punya Tuhan Yesus. Hidupku dan hidupmu bukan punya kita lagi. Kita punya Tuhan Yesus. Kita boleh tidak punya apa-apa. Tapi kita harus tahu kita punya siapa. Bilang kiri kanan, kamu boleh tidak punya apa-apa. Tapi kamu harus tahu, kamu punya siapa. Paham ya Bapak Ibu? Kalimat saya kadang-kadang membingungkan gak ya? Enggak lah ya. Kamu dan saya tidak punya apa-apa. Tapi kita harus tahu kita punya siapa. Punya Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita punya Tuhan Yesus, percayalah propertinya Tuhan. Alkitab bilang saudara dan saya biji mata Tuhan. Keren gak saudara? Saudara dan saya ini biji mata Tuhan loh. Bagian tubuh, fisik kita, analogi tubuh paling sensitif adalah mata. Betul nggak? Bapak Ibu kalau lagi pakai motor kena debu berhenti itu motor. Bener nggak? Matanya dikucek dulu. Ada yang pakai tiup-tiup. Tambah air liurnya tambah jadi dia. Meleset. Kotorannya langsung terbang gitu ya saudara ya. Kenapa? Mata ini bagian yang paling sensitif. Mata bicara visi, betul? Mata bicara tentang sesuatu yang akan kita lihat ke depan. Itu pakai mata. Maka percayalah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan.
Anda dan saya, Tuhan taruh visinya dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan ragukan Tuhan hari ini. Kalau Anda sedang terpuruk, Anda lihat tidak punya masa depan, percaya Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan penuh pengharapan. Rancangan damai sejahtera. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah, katakan amin. Amin. Biji mata Tuhan. Biji mata Tuhan. Ada yang mau matanya dipegang? Gak mau kan? Kenapa? Belum dipegang udah tutup matanya. Kenapa? Itu bagian yang paling sensitif. Saudara tahu, hari ini kalau engkau diganggu, engkau dianggap sebelah mata, tidak dipandang, enggak apa-apa, masih pandang sebelah mata, puji Tuhan, masih ada satu mata. Yang repot bukan kita, dia yang repot, dia pandang sebelah mata, tabrak nanti dia kan. Ya kan? Kita tetap punya dua mata, puji Tuhan. Amin. Kita tidak boleh pandang orang lain sebelah mata. Percayalah, hidup orang itu saudaraku bisa tiba-tiba naik loh. Jangan pernah anggap rendah seseorang. Daud dianggap rendah sama manusia, sama kakak-kakaknya, bahkan sama papanya. Tapi orang yang direndahkan Tuhan tinggikan. Tapi jangan jadi pribadi yang merendahkan orang lain. Yang setuju katakan amin. Kita direndahkan, puji Tuhan, enggak apa-apa. Itu bukti nanti tangan Tuhan mengangkat kita kok. Pasti, percayalah. Kalau kita mengambil sikap hati yang benar, abaikan itu. Jangan simpan di hati. Kata orang yang menjelekkan kita, doakan dia. Amin. Yang mengerjain kita, doakan dia. Karena itulah kesempatan Tuhan mengangkat hidup kita. Toleh kiri kanan, ini waktunya Tuhan mengangkat hidupmu. Amin. Penuhi dengan firman. Waktu yang tertunda yang berikutnya adalah penuhi dengan firman. Penuhi dengan firman. Enggak ada yang sia-sia. Kita lihat akibatnya apa saudara? Akibatnya. Yerus bukan saja mengalami satu pengalaman. Anaknya disembuhkan sakit keras. Tapi anak yang sudah mati dibangkitkan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita mengalami waktu yang tertunda, Efesus 3:20 berkata, bagi dia yang sanggup melakukan segala sesuatu melebihi apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Amin. Saya cuma berpikir waktu itu kerjasama dengan orang lain untuk punya usaha ini. Tapi tiba-tiba Tuhan kirim satu orang dan dia percayakan uang sebesar yang harus saya bayar itu tempat. Dia support saya dengan tanda kutip, dia meminjamkan dana itu kepada saya. Tanpa bunga, hanya membantu saya. Itu sesuatu yang luar biasa. Itulah waktu yang tertunda. Saya cuma berpikir punya usaha lagi, kerjasama dengan orang lain. Tapi hari ini puji Tuhan, orang itu dipakai Tuhan. Hasilnya adalah kita level imannya cuma mau kerjasama. Ternyata Tuhan perbesar kapasitas saya untuk saya boleh mengelola itu usaha yang Tuhan karuniakan pribadi kepada saya. Luar biasa enggak Tuhan? Oleh karena itu waktu yang tertunda, jangan sia-siakan, karena tidak pernah sia-sia. Waktu yang tertunda, waktunya kita progres. Waktu yang tertunda adalah waktu yang dimana kita penuhi dengan firman. Saya berdoa, biarlah 3 poin ini menjadi berkat buat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita pulang, nikmati waktu yang tertunda ini. Percaya, tidak ada yang sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita datang ke Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Naikkan pujian ini, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
beriman percaya, katakan bila kau izinkan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti Telah tiba waktu, Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. yang percaya katakan, katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Yang percaya waktu Tuhan yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Pasti yang terbaik. Mari ambil waktu saudaraku yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu renungkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya firman ini tidak datang kebetulan. Mungkin hari-hari ini Anda dan saya sedang menunggu seperti Yairus. Dari seberang pulau, menunggu di mana Yesus datang. Dengan satu harapan, bahwa Ia dapat menyembuhkan anaknya. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang gumulkan hari ini. Tapi ada waktu yang tertunda. Ada waktu di mana saudara merasa sepertinya pertolongan Tuhan tidak kunjung datang. Tapi ketahuilah, kita belajar dari firman Tuhan, bahwa ketika kita ada bersama dengan Tuhan, tidak ada waktu yang sia-sia. Waktu yang tertunda adalah waktu di mana saudara dan saya dibawa Tuhan mengambil satu progres iman, percaya kepada Tuhan. Dan waktu yang tertunda adalah kesempatan bagi saudara dan saya untuk kita mengisi kembali janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang adalah perisai bagi saudara dan saya. Jangan kehilangan fokus. Jangan kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan hanya karena kita mendengar kata orang. Sebab kata orang tidak selalu karena mereka mau kita maju. Tapi percayalah, kata Tuhan adalah tuntunan yang memberikan saudara dan saya kehidupan, kemenangan, jalan keluar dalam hidup kita. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami belajar satu hal dalam hidup ini. Untuk kami ketika mengalami waktu yang tertunda, kami tidak protes kepada Tuhan, tapi kami terus bersyukur kepada Tuhan. Sebab itu waktu yang indah untuk Tuhan membawa kami masuk dalam satu progres kehidupan yang lebih baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tetap berkata Engkau baik. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Ampuni kami. Seringkali kami curiga dengan Engkau Tuhan. Seringkali kami mulai ragu, tawar hati. Tapi hari ini kami mau menguatkan kembali kepercayaan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu kami adalah biji mata Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan. Hidup kami punya visi Tuhan. Dan visi itu jauh lebih besar dari apa yang bisa kami doakan dan kami pikirkan. Karena berasal daripada Roh-Mu yang di dalam kami, yang mengerjakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Kami mendengar, semua kami diberkati Tuhan. Kami pulang tidak akan pernah sama. Jamah berkati umat-Mu, yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau bebaskan Tuhan. Hamba minta belas kasihan-Mu, yang sudah menanti sekian lama untuk punya keturunan, Engkau jawab, Engkau berkati. Kami percaya Tuhan sebelum tutup tahun ini, ia boleh memperoleh keturunan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari angkat tanganmu, katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman bersama-sama telah kami terima pada sore malam hari ini. Setiap kebenaran firman Tuhan Yesus dimaterkan dalam hati pikiran kami, bekerja dalam kehidupan kami, dan kami siap melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Kau terus memberkati, Kau terus mengurapi, pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi hamba-Mu. Pastor Ishak Rudi, kami percaya ya Tuhan Yesus, pelayanan penuh kuasa, penuh mujizat, memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan bersama dengan istri anak keluarga besar, diberkati sehat panjang, umur berlimpah dengan damai, sejahtera surga. Kemanapun pergi melangkah, menjadi terang, garam, dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang bersuka cita bersama-sama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara, silakan berkembali umat Tuhan. Shalom, Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Puji Tuhan, saya selaku gembala saudara menyapa. Jangan pernah takut menjalani hidup ini ya. Ada Tuhan Yesus yang selalu beserta kita. Kalau Dia beserta kita, pasti kita satu disertai. Kita akan dilindungi, kita akan ditolong, dan kita akan diberkati. Terima semua mujizat Tuhan. Ya, saya sampaikan kepada saudara semua untuk Betani Yestoya Malang. Nanti Januari ibadah kita, ibadah raya jadi 10 kali. Jadi hari Minggu ditambahi jam 8 malam. Kenapa? Satu, supaya jemaat bisa nyaman beribadah, tidak desak-desaan ya. Yang kedua, ada banyak pilihan untuk ibadah. Gereja memfasilitasi. Jadi tidak ada lagi yang bilang, saya tidak bisa ibadah. Berikutnya yang ketiga, kita punya pelayan sudah cukup banyak. Jadi bisa melayani terus ya. Kemudian yang terakhir, nah ini jangan lupa seluruh pelayan mulai 1 Januari ya kita minta supaya Roh Kudus memenuhi kita dengan tanda berbahasa roh. Jadi yang belum dipenuhi nggak apa-apa jadi jemaat dulu sambil berdoa, waktu dipenuhi nanti boleh melayani lagi. Jadi saudara, nah tinggal beberapa 1 bulan ini, ayo boleh datang sama saya, sama Pastor Yoel, minta didoakan supaya Roh Kudus memenuhi kita. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menolong kita. Dia pribadi Allah sendiri. Kita akan banyak mendapat manfaatnya. Dan Roh Kudus senantiasa membawa kita kepada segala kebenaran. Ya, luar biasa. Gereja kita ingin kualitas kita naik, bukan hanya kuantitas. Biar Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga mengucapkan selamat datang untuk Bapak Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah Betani Yestoya Pontianak secara onsite maupun secara online. Mari bersama-sama kembali kita bertemu di dalam ibadah-ibadah berikutnya. Bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Saatnya kita akan memberikan terbaik dalam bersama syukur dan keperluan kita. Mari saya undang Bapak Saudara kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Bapak yang baik Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman bersama-sama telah kami terima
pada saat ini. Dan saatnya kami akan memberikan terbaik Bapa dalam persembahan syukur kami ataupun perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak Tuhan Yesus yang hadir pada saat ini. Apapun yang dikerjakan bersama dengan Tuhan, Tuhan Yesus berkati berhasil. Bersama dengan keluarga, Tuhan Yesus berkati sehat, panjang umur, melimpah dengan damai sejahtera surga. Bersama-sama hidup saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling menyayangi. Kami siap memberi yang terbaik dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, saudara-saudara, mari sama-sama kembali kita bangkit berdiri serta hari ini, suka cita dan kebaikan Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat saudara untuk setiap persembahan syukur ataupun perpuluhan tadi diberikan. Tuhan Yesus pasti balasnya berlipat-lipat kali ganda, amin. Kami informasikan kembali buat saudara bahwa pada hari Kamis nanti pada tanggal 11 Desember jam 6 sore di tempat ini kita akan mengadakan Natal Umum Betani Estoya Pontianak yang dimana akan dilayani oleh Bapak Gembala Senior kita, Bapak Dr. Samuel Sianto, dan di bawah saudara ada lembaran untuk undangan bahwa saudara dapat mengambilnya dan kemudian dapat dibagikan kepada kerabat keluarga. Dan juga kami informasikan bahwa saudara bahwa pada hari Sabtunya tanggal 13 Desember jam 6 sore tempat ini diadakan ibadah Natal anak muda Yes Youth Betani Estoya Pontianak dan dimana akan dilayani oleh Pastor Ishak Rudi. Jadi untuk bapak saudara yang memiliki anak-anak masih muda ataupun keponakan-keponakan, kenalan bahwa saudara boleh bersama-sama diajak, yaitu diundang bersama-sama hadir di tempat ini. Bersama-sama kita akan merayakan sukacita Natal saudara, karena kebaikan Tuhan bagi setiap hidup kita, amin. Mari sama-sama kita tundukkan hati kita saat ini, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepada kami pada ibadah raya yang ketiga ini. Tuhan, Kau hadir bersama-sama dengan setiap kami. Kami percaya kami beribadah secara onsite maupun secara online. Setiap kami dicamah oleh Tuhan. Setiap pribadi kami, rohani kami kembali dibangkitkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa kami yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan kuasa kegelapan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kuasa mujizat-Mu, kami terima pemulihan daripada-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus berkati, bukakan jalan, berikan pertolongan Tuhan, berikan pekerjaan yang diberkati dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa setiap persembahan syukur, perpuluhan yang telah diberikan oleh anak-Mu Tuhan, disucikan kuduskan, semuanya dipergunakan bagi perluasan kerajaan Tuhan Kalimantan Barat Pontianak ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat setiap rekan-rekan pengerja yang melayani pada ibadah yang ketiga, apapun yang telah dikorbankan, yang telah ditaburkan, kami percaya mereka akan menuai berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami percaya sebagaimana Tuhan Yesus telah tibakan kami di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami percaya kami akan pulang bawa shalom, damai sejahtera bagi orang sekeliling kami. Setiap bahaya, celaka, roh maut, kuasa kegelapan dipatahkan, dihancurkan, dihalau dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Pada saat ini Bapa, kami menyatukan hati kami akan menaikkan doa syafaat kami. Yang pertama kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala Senior yang kami kasihi, Bapak Pendeta Dr. Samuel Syanto dan Ibu Pendeta Girana Pinimawati bersama anak-anak cucu mantu besan dan keluarga besar. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya diberkati, Tuhan sehat prima, diberkati melimpah dengan damai sejahtera surga, dan pelayanan selalu dirapi Tuhan penuh kuasa penuh mujizat untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan. Yang kedua, bersama-sama kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Wakil Gembala yang kami kasih, Bapak Pendeta Muda Yoel Syanto bersama Ibu Pendeta Fika, anak orang tua, mertua dan keluarga besar. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya diberkati sehat prima, diberkati melimpah dengan damai sejahtera surga, dan pelayanan diurapi Tuhan penuh kuasa penuh mujizat, memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan. Yang ketiga, bersama-sama kami membawa doa kami ya Tuhan untuk pembangunan gereja Betani Estoya di Telaga Bodas. Di dalam nama Tuhan Yesus semua proses pembangunan diberkati Tuhan, berjalan lancar, selesai dengan baik tepat pada waktunya, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk setiap pihak yang terkait dalam pembangunan ini, semuanya diberkati sehat, diberkati lancar, dan dijauhkan dari setiap kecelakaan kerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap dana bahan bangunan diperlukan di dalam nama Tuhan, semuanya diberkati tersedia. Setiap donatur dan sponsor bersama dengan keluarga diberkati Tuhan sehat, melimpah damai sejahtera surga, pekerjaan, usaha, dagangan toko diberkati berhasil, dan apa yang telah ditaburkan pasti akan dituai dengan melipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami membawa doa kami Tuhan buat gereja kami, gereja Betani Estoya di Pontianak ini. Gereja kami sangat dikasih dan sayang Tuhan. Pakai gereja kami Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Menjadi saluran kebenaran Tuhan, saluran kuasa mujizat memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan. Kami berdoa Bapak, segala sesuatu yang diperlukan oleh gereja kami dalam dana, dalam bangunan dan operasional, kami percaya semuanya Tuhan Yesus berkati tersedia tepat pada waktunya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami membawa doa kami ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, untuk kota kami Pontianak. Di dalam nama Tuhan Yesus, shalom Tuhan, damai sejahtera surga melimpah bagi bangsa kami, bagi Indonesia, bagi kota kami Pontianak dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap yang jahat, niat-niat orang jahat, teroris, bom, intoleransi, semuanya kami patahkan, kami hancurkan, kami halau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang mengalami bencana alam pada saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Setiap bantuan kami berdoa biarlah berjalan dengan lancar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia ini maupun seluruh dunia ini. Tuhan pagari, Tuhan lindungi, pakai di hari-hari ini Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saatnya Bapak, kami akan hati kami akan terima berkat dari surga. Mari Bapak Saudara, anak-anak Tuhan yang dikasih dan mengasihi Tuhan, bersama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, bersama-sama kita mau aminkan setiap doa berkat ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada masing-masing setiap kita dan memberikan shalom, damai sejahtera surga melimpah dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam usaha pekerjaan pelayanan kita. Di malam hari pula dan terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Allah kita, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita percaya terima berkat Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus berkati bahwa saudara. Shalom.